Iya, 106 di Tirta Smart Energy. Selamat pagi, selamat hari Senin seperti biasa semua. Seperti biasa di antar pagi bakal temenin sama Gifar sampai jam 10 nanti. So kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus. Tadi sih gue kerja dari rumah ya ke sini, langitnya cerah tuh ya, alhamdulillahnya. Nah tapi gimana menurut BMKG siang ini di Provinsi Banten nih, bakal gue kasih tahu nih sekarang nih ya. Jadi menurut BMKG, cuaca di Provinsi Banten siang ini nih diperkirakan nano-nano, gitu, alias campur-campur ya. Ada yang berawan, ada yang hujan, tapi banyaknya hujan nih Smartizen. Yang berawan tuh cuma di beberapa daerah aja, kayak di Kota Cilegon, di Bojonegara. Udah, cuma 2 doang tuh ternyata. Oh, sama di Pelabuhan Merak ya tetanggaannya. Nah, sementara yang lainnya ini diguyur hujan dengan intensitas yang beda-beda. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada juga yang udah itu doang ternyata. Hujannya sedang sama ringan doang ya. Jadi selain di Kota Cilegon, di Pelabuhan Merak, sama di Bojonegara, yang lainnya tuh diguyur hujan gitu ya. Kecuali 3 daerah tersebut. Jadi buat kamu Smartizen yang ingin beraktivitas siang hari nanti, kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari jas hujan, jaket, payung, sendal mungkin ya, biar sepatu kamu nggak kena basah gitu, nggak kena hujan, nggak kena becek. Atau mungkin si kantong kresek mungkin bisa ya, soalnya dibungkus gitu si sepatu kamu bisa aja. Jadi biar kamu tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya kan, nggak keganggu sama adanya hujan gitu, aman jadinya. Nah kalau buat di malam hari ini Smartizen, ini masih ada beberapa daerah yang diguyur hujan ya. Dari siang sampai malam tuh masih ada beberapa daerah yang diguyur hujan. Kayak di Anyer, nggak ada yang Anyer mah, Bayah, Binuangan, terus juga Gunung Kencana, terus Malingping, dan Kota Tangerang. Itu dia daerah-daerah yang malam harinya diperkirakan bakal diguyur hujan. Aman tuh ya, jadi adem kalau misalkan pengen tidur ya malam-malam kan enak tuh, nggak usah nyalain kipas angin, AC apa segala macam, nggak kipas-kipas pakai buku Big Boss tuh, nggak usah. Jadi cuman ya buka jendela dikit aja kali ya, biar ada hawa-hawanya gitu, adem gitu, enak. Jadi itu Smartizen ya, perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Banten menurut BMKG. Sekali lagi buat kamu semua Smartizen yang siang nanti bakal melakukan aktivitas keluar rumah ataupun mau kemana gitu ya, mencari makan siang apa segala macem, dipersiapkan pakai jaket, pakai jas hujan, bawa ya. Kalau misalkan belum ada jas hujan, beli dari sekarang, dari pagi mumpung belum hujan ya. Semoga aja salah sih perakiraan BMKG. Jadi biar nggak hujan tuh siangnya ya, malam oke lah, nggak apa-apa lah ya. Smartizen nggak kerasa sekarang udah di tanggal 8 aja ya. Udah seminggu kita ngelewatin bulan Maret ini, yang mana sebentar lagi nih di bulan April nanti kita bakal masuk ke bulan Ramadan ya. Tanggal berapa ya? Tanggal belasan gitu, lupa sih gue ya tepatnya tanggal berapa ya. Pokoknya beberapa hari lagi lah ya, nggak lama. Kayaknya sebulanan lagi gitu ya. Dan Smartizen tau gak sih, di tanggal 8 ini ternyata ada peristiwa yang diperingati ini Smartizen. Jadi di tanggal 8 Maret tepatnya di tahun berapa ini? Di tahun 19 mana ya? Di tahun 1917. Udah lama banget tuh ya. Di tahun 1917 ini diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional, dan sampai sekarang diperingatinya ya. Jadi ini awalnya ada revolusi Rusia, yang mana ini menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Perempuan Internasional. Jadi Hari Perempuan Internasional awalnya ini diselenggarakan pada 28 Februari 1909 oleh Partai Sosialis Amerika Serikat. Tapi pada 8 Maret 1917 terjadi aksi demonstrasi besar-besaran oleh kaum perempuan di Petrograd yang berdampak pada revolusi Rusia nih Smartizen. Nah, sejak saat itulah Hari Perempuan Internasional dijadikan hari libur nasional di Soviet Rusia, yang mana hari perempuan tersebut juga diperingati secara luas di negara komunis maupun sosialis. Kemudian pada 1977 PBB akhirnya meresmikan setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Tuh ya kan. Jadi udah dari dulu banget tuh ya
awalnya 1917, diresmiinnya 1977 tuh. Udah lahir belum lo? Gue aja belum. Oh udah lahir mah ngomongnya juga begini, kalau misalkan 1977 gue udah lahir ya kan. 8 Maret gitu ngomongnya. Dia tua soalnya ya. Kalau 1977 udah lahir. Jadi sampai sekarang ini Hari Perempuan masih diperingati ya. Yang mana kalau di Soviet sana, di Rusia, Soviet jadul banget ya. Di Rusia sana ini dijadikan hari libur nasional. Berarti emang sangat penting banget ya peran wanita di negara Rusia itu. Sampai-sampai berdampak pada revolusi Rusia tuh. Wih, keren banget ya. Emang di setiap negara dimanapun itu pasti ada figur wanita, sosok wanita yang berpengaruh untuk negaranya gitu. Kayak di Indonesia tuh ada R.A. Kartini, terus ada Cut Nyak-Din gitu ya. Ada banyak banget, sampai mungkin sekarang juga banyak banget tokoh-tokoh yang inspiratif gitu ya dari kaum perempuan, yang mana mereka selalu memperjuangkan hak-haknya untuk tetap bisa disandingkan dengan pria gitu ya. Tidak ada lagi kesenjangan atau mereka tuh tetap mengusahakan agar setara gitu ya. Jadi nggak ada beda-beda tuh. Kayak misalnya yang paling gampang tuh, perempuan mana bisa kayak gini gitu-gitu ya kan. Kalimat itu tuh harusnya nggak ada lagi, karena memang pada hakikatnya semua manusia sama gitu ya. Perempuan juga bisa untuk melakukan hal-hal yang dilakukan sama pria gitu. Gue yakin kok. Itulah kenapa Hari Perempuan tetap selalu diperingati ya, karena mau gimana pun perempuan pasti berjasa banget di manapun itu, dalam konteks apapun dalam hal kehidupan ya. Jadi emang kita harus selalu memuliakan perempuan, harus selalu bekerja sama dalam hal melakukan apapun gitu ya dengan perempuan-perempuan dimanapun itu gitu. Jadi ya udahlah ya. Jadi Gifar dan Diantar Pagi mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Jadi Smartisan, teman-teman kita di Wahai di Maluku Tengah ini baru aja diguncang gempa pada Senin dini hari tadi ya. Yang mana BMKG mencatat kekuatan gempa sebesar 4,7 magnitudo. Waduh, jadi gempa bumi tersebut terjadi pukul 00.13 waktu Indonesia bagian barat ya, yang dengan koordinat 2.61 LS dan juga 129.48 BT. Yang mana menurut BMKG ini pusat gempa berada di laut 22 km utara di daerah Wahai, Maluku Tengah ya. Dan laman resmi BMKG juga menjelaskan bahwa gempa berada pada kedalaman 10 km di perairan Wahai. Nah, sampai sekarang belum ada informasi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa 4,7 magnitudo tersebut di daerah Wahai, Maluku Tengah. Ya, kita doakan saja semoga tidak ada korban, tidak ada kerusakan yang terjadi ya. Semoga nggak ada gempa susulan lagi. Jadi teman-teman kita di Wahai di Maluku Tengah tadi bisa menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Nggak usah. Jadi buat teman-teman yang di sana stay safe ya. Nggak usah panik, aman, tenang-tenang aja. Pokoknya tetap berada di dekat keluarga kamu ya. Jadi amit-amit kalau misalnya ada gempa susulan, kamu bisa menyelamatkan keluarga gitu. Itu yang penting ya. Jadi ya, tapi gue berdoa sih semoga nggak ada gempa susulan yang terjadi ya. Semoga nggak ada korban jiwa juga, apalagi korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di Wahai, Maluku Tengah. Kita doakan saja semoga semuanya aman terkendali. Warga di daerah Wahai, Maluku Tengah bisa bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, jadi Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan gedung kampus Untirta di Serang, Banten pada Kamis 4 Maret 2021 ya. Dan pada kesempatan itu Bapak Presiden meminta agar perguruan tinggi tidak berada di Menara Gading, namun sebaiknya berfungsi sebagai menara air. Jadi beliau bilang katanya perguruan tinggi tidak berada di Menara Gading, tapi harus memfungsikan diri sebagai menara di mana hasil penelitian maupun inovasi-inovasi yang dihasilkan kampus harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, kata Bapak Jokowi ya. Dan bagi Pak Jokowi sendiri,
perguruan tinggi sebagai menara air itu sangat penting karena masih terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan. Maka seharusnya keadaan di lingkungan sendiri ini menjadi tantangan bagi siapapun, khususnya kalangan akademisi, untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan. Dan Pak Jokowi juga berharap stakeholder Untirta bisa ikut mengambil bagian dari kerja bersama ini dan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Dan baginya kampus harus meluaskan jejaring dan juga kerjasama, terutama dengan kalangan industri sehingga mampu menghasilkan penelitian dan inovasi yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tuh Smartizen. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya jadi menara air tuh jadi bermanfaat buat masyarakat minimal di sekelilingnya gitu ya kan. Karena penting tuh kalau misalnya sekelilingnya udah bagus tuh pasti nanti si kampus Untirtanya juga jadi keangkat gitu ya, karena Untirtanya menjadi menara air. Kalau menara Gading kan dia nggak mau ngeliat ke bawah gitu, jadi emang dia nggak mau ngeliat ke bawah lah intinya kalau menara Gading. Nah tapi kalau menara air, kalau menara Gading tuh nggak mau ngeliat ke bawah dan akhirnya nggak ada yang mau nyamperin gitu, jadi kayak menolak bekerja sama gitu ya. Kalau menara air kan semua orang, yang namanya air gitu kan diperlukan sama banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya kampus menjadi menara air, ini bisa bermanfaat buat sekelilingnya maupun dalam cakupan lebih luas lagi gitu ya Smartizen ya. Jadi kita doakan saja sama-sama semoga Untirta bisa menjadi kampus yang menjadi menara angin ya, kata Bapak Jokowi itu ya. Jadi bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Yes, Smartizen. Jadi Satgas COVID-19 Kota Blitar ini nggak berkomentar soal viralnya video Wali Kota Blitar Santoso yang nggak bermasker saat bernyanyi gitu ya. Jadi tapi hari ini polisi akan memanggil panitia acara tersebut untuk dimintai keterangan. Jadi Kapolresta Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan mengaku telah mengetahui video tersebut dan pihaknya juga telah mengecek kebenaran video yang terekam dalam acara syukuran pelantikan Wali Kota Blitar periode 2021-2024. Dan acara itu berlangsung di Gedung Balai Kota Kusumo, Wicitro, Jumat 26 Februari 2021. Jadi menurut Pak Yudi, pihaknya perlu mendalami kasus ini. Selain meminta keterangan panitia acara, tim penyidik kasus ini juga akan mendatangi lokasi tempat berlangsung acara tersebut yang digelar pada saat tanggal 26 Februari tersebut. Jadi emang kemarin lagi rame banget tuh video Wali Kota Blitar yang nyanyi, joget-joget tanpa mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker. Dan akhirnya hari ini polisi akan berencana untuk menyelidiki kasus ini. Jadi pertama panitianya dulu tuh ya yang dipanggil gitu ya, nanti dimintai keterangan seperti apa kejadiannya, bagaimana peristiwanya ya kan. Karena kalau misalnya kayak cuman video-video gini nih, kita harus bener-bener mendalami si peristiwanya tersebut dulu ya, jangan langsung ngejudge apa segala macam gitu. Bisa aja memang karena itu baru beres makan apa segala macam gitu kan. Kayak yang terjadi kemarin ke Raffi Ahmad juga kan kayak gitu ya, katanya ini si Raffi Ahmad tuh nyanyi nggak pakai masker karena emang lagi habis makan ya. Tapi ya apapun alasannya, karena kita masih di dalam pandemi ya, di masa pandemi ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kamu harus tetap rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak ya, dan juga mengurangi mobilitas kamu. Jadi kalau misalnya kamu nggak perlu amat, janganlah berkumpul gitu. Jadi tetap di rumah aja gitu ya, biar keluarga kamu aman. Dan jangan lupa selalu rajin cuci tangan, karena memang dari tangan nih kan kita nggak sadar, kadang suka megang apa, takutnya ntar pas dari tangan terus kita megang muka pas segala macam, jadi gampang virus masuk ya. Dan tetap menjaga imunitas kamu ya, biar tetap kuat, biar nggak gampang kena sakit. Yeay, seperti biasa kalau misalkan jam 8 ya,
Gua mau ngobrolin sesuatu nih Smartizen, tapi sebelum ngomongin sesuatu nih, gua mau nyapa-nyapa dulu buat Smartizen yang baru berangkat kerja mungkin, atau yang sudah di kantor ya, atau yang lagi WFH. Yang baru berangkat kerja, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang udah di kantor, selamat bekerja ya kan, semangat terus untuk mengawali minggunya ya kan, karena sekarang hari pertama ya kan, di hari Senin ini. Semoga kerjanya lancar semua, nggak ada dimarahin sama atasan ya kan, nggak ada yang bikin betein lah hari ini ya. Yang termasuk juga yang lagi WFH gitu ya. Jadi buat Smartizen semua, semangat menjalani harinya, semoga hari ini bahagia selalu gitu. Dan hari ini gue mau ngomongin apa sih? Jadi hari ini gue mau ngomongin yang lagi rame nih kemarin-kemarin, belakangan kemarin ya. Jadi banyak banget akun YouTube yang kena hack nih Smartizen, ya kan? Ini jadi buat Smartizen semua yang mungkin punya channel YouTube juga, hati-hati ya. Karena sekarang lagi banyak banget nih akun-akun YouTube yang kena hack. Kayak kemarin tuh kasusnya ada YouTube-nya Froyonion, kalau Smartizen tahu itu kena hack. Terus juga YouTube-nya Vicky Naki juga sempat kena ya. Terus siapa lagi ya? Ini YouTube-nya Valentino Simanjuntak tuh, Jebret Media, itu kena hack. Banyak banget ya. Jadi emang apa nih? Ini bukan apa ya? Bukan hal yang ini ya, bukan hal yang mengagetkan lagi sebenarnya. Kalau YouTuber Indonesia terkena hack ini mulai dari akun YouTuber gaming nih dengan jutaan subscriber sampai akun YouTube artis. Dan seperti yang udah gue bilang tadi ya, kalau minggu lalu ada channel content creator Froyonion dengan 552 subscriber, 552 ribu kali ya, masa 522 doang. Ini kena hack ini ya. Ini katanya sih ini terjadi lewat session hijacking. Jadi ahli IT yang juga dosen ilmu komputer Universitas 11 Maret atau UNS, Rosihan Ariwana, menilai secara umum bisa saja akun yang terhubung dengan internet dibajak seseorang. Jadi ada beberapa cara membajak akun, tapi biasanya nih Smartizen ya, ini menggunakan session hijacking tadi. Nah, Rosihan juga bilang katanya session hijacking sendiri menyebabkan orang lain dapat mencuri cookie yang tersimpan di perangkat komputer. Sebagaimana diketahui, setiap seseorang login di aplikasi website, maka saat itu data login akan tersimpan di cookie komputer itu. Jadi si para pembajak itu memanfaatkan data cookie akun-akun kita untuk dicuri, sehingga mereka bisa login dengan cookie tersebut katanya. Nah, hal semacam ini nih menurutnya bukan hanya terjadi pada kasus pencurian akun YouTube, tapi juga bisa terjadi pada akun-akun yang lain kayak Facebook, Instagram, Twitter, apapun itu ya. Jadi kalau misalnya kamu login di aplikasi apapun, di media sosial apapun, itu kan pasti ada data yang tersimpan gitu, ada cookie-nya. Nah, orang-orang tuh si hacker-hacker itu masuknya lewat situ tuh Smartizen. Jadi kamu hati-hati ya. Jadi buat kamu, berarti ini bukan buat yang punya channel YouTube aja sih sebenarnya. Jadi buat kamu yang punya media sosial gitu ya, hati-hati dalam login sesuatu, karena banyak banget kan sekarang kayak link-link yang harus kita login gitu ya. Jadi kayak link apa harus login dulu. Nah, kita main login aja tuh biasanya. Nah, itu tuh dari situ tuh Smartizen, orang bisa gampang banget ngambil akun kamu. Jadi lebih berwaspada ya dalam menggunakan media sosial kamu. Hati-hati Smartizen. Ya Smartizen tadi kan gue bilang juga kalau misalnya banyak banget akun-akun para content creator Indonesia yang kena hack nih ya. Dan sekarang gue mau ngasih tahu ada 3 akun YouTuber Indonesia yang sempat kena hack. Jadi kayaknya buat lo semua yang ngikutin banget YouTube Indonesia kayaknya udah pada tahu nih ya. Yang pertama ada Tara Arts Game Indonesia. YouTuber Indonesia Tara Arts Game ini akunnya sempat kena hack nih Smartizen ya. Jadi channel Tara sempat dihack oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya pada 18 Februari 2020 kemarin. Ini tepatnya pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada saat terkena hack, Tara Arts Game Indonesia sempat dijadikan channel Bitcoin yang mana menampilkan logo berwarna biru yang memiliki huruf C di dalamnya. Dan beruntungnya Google begitu tanggap dalam mengambil alih channel Tara Arts Indonesia yang akhirnya dapat dikembalikan lagi kepada Om Tara ya. Om, Bang, Mas, apa ya panggilannya? Ya itulah ya. Pokoknya si Tara Arts Game ini salah satu YouTuber generasi pertama kali ya yang
dalam menjalankan channel gamingnya gitu dia. Yang kedua ada Aura Gaming. Nah ini masih YouTuber gaming ya. Jadi ini YouTube ini datang dari mantan punggawa EVOS Legends, yakni Eko Aura Julianto. Dan musibah ini terjadi pada bulan Oktober 2020 lalu, di mana channel Aura Gaming tiba-tiba saja tidak bisa dibuka dan dialihfungsikan oleh sang hacker untuk menampilkan tayangan live stream Bitcoin. Nah, tepat pada 21 Oktober 2020, akhirnya akun YouTube Aura berhasil dikembalikan berkat pihak Google dan YouTube. Karena pengalamannya, Aura pun kini mulai lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan email dari pihak lain. Tuh, berarti bisa dari email juga tuh ya. Dan dua kasus nih, Aura dan juga Tara Art, dua-duanya dialihfungsikan jadi kayak live stream Bitcoin tuh ya. Oke, dan yang ketiga Pocopo. Ini masih gaming juga nih Pocopo nih kalau salah nih ya. Jadi Pocopo ini sempat menjadi korban hacker ya, yang mana dalam pengakuannya, dalam pengakuannya ini Pocopo dia mengunggah di Instagramnya dengan caption, "Guys, akun Gmail gua kehack. Jadi kalau nanti ada email dari pocopo@gmail.com, buat saat ini jangan dibaca atau ditangkapin dulu ya guys," kata gitu tuh. Nah, si hacker ini berhasil menyusup ke akun YouTube dari Pocopo dan langsung menyembunyikan semua video milik Pocopo dan mengubah nama channelnya. Tapi beruntungnya nggak lama dari kejadian hack tersebut, channel YouTube Pocopo sudah kembali dan dia pun mengumumkan dirinya kembali melalui fitur community YouTube dengan caption, "I am back." Wow. I am back. Nah, selain tiga tadi, yang dua udah gue sebutin ya, Froyonion baru aja kemarin. Terus juga sebelumnya Jebret Media TV juga kena hack juga. Dan kayaknya hampir sama semua gitu ya. Maksudnya semua dialihfungsikan jadi live stream Bitcoin dan lewat email gitu ngehacknya. Jadi buat kamu tuh hati-hati ya. Kalau misalnya ada email-email yang nggak jelas dari mana, jangan terus juga nyertain link gitu. Jangan asal diklik aja. Soalnya bisa jadi itu hacker yang tidak bertanggung jawab. Betul lah, namanya hacker ya kan, ngehack gitu. Jadi buat kamu apalagi yang kamu followersnya banyak gitu, influencer ya, siapa tahu ada influencer yang dengerin gue nih, ada Smartisan yang jadi influencer. Hati-hati Smartisan, karena sekarang lagi marak banget nih hacking gitu ya. Ntar dibajak Instagram kamu. Masih mending ini dijadiin channel Bitcoin ya kan. Coba kalau misalnya jadi channel yang aneh-aneh gitu kan, jadi jelek juga nantinya. Tapi ya followers kamu juga tahu ya kalau itu dihack ya. Ya pokoknya tetap berhati-hati dalam bersosial media ya. Ingat, kalau misalnya ada yang aneh-aneh jangan langsung diklik, jangan main masukin email dan juga password kamu. Kudu Remi pagi-pagi udah minta tolong aja tuh. Dan lanjut, kita masih bahas soal akun-akun YouTube yang kena hacknya. Sebenarnya lewat mana sih biasanya hacker bisa ngambil akun kita atau ngehack akun kita ya? Jadi gue bakal kasih tahu nih buat lo semua. Tak kalau gue kasih tahu hacker denger berarti ya. Ntar diganti lagi ntar caranya Medoi. Ya nggak apa-apa lah, ini sepengetahuan gue gitu. Jadi emang biasanya dari mana aja si hacker ini bisa ngambil akun YouTube kamu. Yang pertama ini, hacker menggunakan email phishing untuk memikat korban di laman masuk Google palsu, lalu mengumpulkan informasi kredensial akun pengguna. Jadi menurut pakar cyber dan juga pengamat media sosial Kun Arif Cahyantoro, ini bilang kalau metode phishing jadi favorit hacker atau peretas untuk meretas akun pribadi atau perkantoran ya. Dan Arif juga menjelaskan metode phishing banyak digandrungi karena mudah dilakukan dan cenderung lebih berhasil memancing para pengguna akun untuk memberikan informasi pribadinya nih Smartisan. Jadi jalur peretasan yang banyak muncul dan sering terjadi di banyak aplikasi termasuk Office adalah jalur automatic phishing. Lebih mudah dilakukan dan banyak pengguna internet yang kurang teliti terpancing. Nah, kondisi phishing itu kayak itu tuh Smartisan. Jadi kamu dapat link kayak, kalau dulu tuh rame tuh di Twitter sempet kayak kamu tahu nggak, kamu lagi diomongin tahu sama dia, nih klik link ini gitu. Terus diklik linknya, terus suruh masukin akun segala macam, dan tada kamu terkena phishing. Itu dia Smartisan. Jadi itu harus di revoke dulu, dihilangin dulu si akunnya, baru tuh kamu
lepas dari si phishing itu. Tapi kalau misalnya udah masuk tuh bisa jadi si data-data kamu tuh di dalam situ Smartizen, bahayanya itu ya. Dan yang kedua, ini si hacker membobol akun Google sih akun Google kamu ya. Jadi para peneliti dari Universitas California Riverside Burns ini mengklaim menemukan kelemahan di sistem operasi lintas platform seperti Android, iOS dan juga Windows Phone ya. Sementara untuk saat ini celah yang terlihat berada di OS Android tuh Smartizen. Dan Profesor Ziyun Qian ini bilang kalau untuk meretas OS Android, tim hackernya terlebih dahulu akan membuat sebuah aplikasi yang telah disusupi oleh virus. Nah, jika aplikasi tersebut diunduh, maka peneliti dapat memonitor seluruh sistem dan bagian memori statistik. Aduh, bahaya banget ya. Ngeri juga tuh. Jadi cuman dari aplikasi gitu, aplikasi yang nggak jelas terus diinstal sama kita, diretaslah akun kita. Wadaw. Dan terus yang ketiga tuh ada peretas menetapkan ulang saluran populer untuk pemilik barunya. Dan yang terakhir, peretas juga mengubah saluran URL vanitas, memberi kesan pada pemilik akun asli dan mengikutnya bahwa akun mereka telah dihapus. Aneh juga ya caranya ya, banyak banget tuh caranya tuh. Tapi yang pasti sih yang paling gampang adalah lo menjaga jempol ya. Jadi harus teliti, harus fokus. Maksudnya kayak kalau misalnya dapat link gak jelas atau apapun itu ya, jangan gampang ngeklik aja gitu. Kalau misalnya kayak lihat nih kamu pengen dapat misalnya kuota gratis nggak 20 giga. Terus caranya klik link ini, masukin akun lu segala macam. Jangan mau. Karena udah dipastikan itu bohong ya. Itu bohongan. Terus juga itu adalah phishing itu tadi, yang mana itu bisa ngambil akun kamu. Ya kan sayang kalau misalnya akun kamu tuh udah followersnya udah misalkan udah ribuan gitu ya. Terus juga banyak momen-momen di dalamnya gitu yang nggak bisa diulang lagi gitu ya, di arsip-arsip akun kamu, apalagi akun YouTube gitu. Itu udah rintis dari lama banget gitu ya, dari subscriber yang mungkin baru belasan atau puluhan sampai beratus-ratus ribu, kena hack cuman gara-gara kamu salah ngeklik doang, ya kan? Jangan sampai dong. Smartizen, ternyata kamu bisa tahu nih apakah akun kamu pernah diretas, pernah terjadi kebocoran atau enggak ya. Ini gue mau kasih tahu nih caranya gimana biar kamu tahu akun kamu udah pernah bocor atau datanya ada yang bocor apa enggak ya. Jadi yang pertama nih bisa lewat Avast Hack Check ya. Jadi salah satu situs yang dapat diakses untuk memeriksanya melalui www.avast.com/hackcheck. Ini bagaimana cara kalau misalkan kamu bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya, pengguna cuman butuh memasukkan alamat email di kolom pemeriksaan. Setelah itu, Avast akan mengirimkan hasil pemeriksaan ke alamat email yang Anda periksa secara detail, termasuk saat terhubung dengan situs mana aja nih ya. Jadi pada kasus yang berbeda, password yang bocor dalam bentuk terenkripsi juga dapat dideteksi nih. Artinya password sebenarnya tidak terbaca tanpa adanya bantuan pengetahuan khusus, tetapi memiliki potensi bocor. Nah, maka dari itu disarankan untuk mengubah seluruh password yang menggunakan alamat email tersebut. Tuh, Smartizen. Dan yang kedua, bisa lewat haveibeen.net. Wah, gimana nih bacanya nih? Jadi pokoknya ini nggak beda jauh dengan Avast. Haveibeen.net juga. Net. Wah, gimana ya tulisannya? PWNED. Gimana tuh bacanya itu ya? Jadi begitulah ya. Ini pokoknya akun ini juga bisa melacak kebocoran data yang menggunakan email. Caranya sama ya, memasukkan email ataupun username pada halaman www.haveibeen.net.com dan situs HDIP akan menampilkan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, situs ini juga bisa memeriksa akun untuk tautan langsung ke akun tertentu. Jadi melalui fitur ini kamu bisa langsung peroleh hasil untuk satu alamat email tertentu. Apalagi kalau kamu berniat untuk melakukan banyak pencarian ulang tuh. Dan yang ketiga ada OnePassword, yang mana merupakan pengelola password yang direkomendasikan oleh sejumlah ahli keamanan.
Jadi selain mampu menghasilkan password yang unik, kompleks dan juga random untuk situs dan layanan, OnePassword juga dapat memperingatkan pengguna apabila ada password yang telah kesusupan. Jadi fitur Watchtower dalam OnePassword memungkinkan pembaruan dapat diterima setiap ada pelanggaran keamanan baru yang dilaporkan dan ditambahkan ke dalam database si akun kamu ya. Jadi pengguna tidak harus secara manual memasukkan setiap kata sandi yang ingin diperiksa. Nah, secara otomatis nanti fitur Watchtower ini memberi tahu pengguna jika ada peretasan kata sandi yang ditemukan. Tuh, Smartizen ya. Yang terakhir ini bisa lewat Google Chrome ternyata nih ya. Jadi perambah web Google Chrome juga telah memberikan pembaruan yang menyatakan fitur pemeriksaan kata sandi, yaitu untuk melihat apakah kata sandi telah disusupi atau tidak ya. Jadi mengutip dari Forbes. Ini fitur ini bekerja dengan baik bagi pengguna yang memanfaatkan pengelola kata sandi yang tersedia di Google Chrome. Pada versi terbaru Chrome 79 ini pengguna diperingatkan jika kata sandi pada situs yang Anda akses telah diretas tanpa harus menyimpannya terlebih dahulu di browser. Jadi jika versi ini telah tersedia dan dimiliki, kamu bisa memeriksanya dengan masuk ke pengaturan browser di bawah ya. Terus ada Sync and Google Services. Nah itu dia, tinggal dicek aja tuh Smartizen ya. Tuh ada 4 cara gimana biar kamu tahu data kamu bocor apa enggak, password kamu diretas atau tidak ya, si akun kamu diretas atau tidak. Bisa lewat Avast Hack Check, bisa HIBP atau Have I Been Note, I don't know lah ya. Terus juga OnePassword, ada juga Google Chrome. Itu dia, tinggal dipilih aja. Kalau misalnya kamu takut data kamu bocor apa enggak, bisa langsung dipraktekkan mungkin ya. Dan itu dia Smartizen, jangan kemana-mana karena gue masih bahas soal akun YouTube yang diretas atau akun apapun gitu ya. Dan nanti ini gue mau ngasih tahu 5 tips biar akun YouTube lo nggak diretas sama hacker atau akun apapun, akun media sosial lo ya. Tapi setelah ini nih, Camila Cabello, Never Be The Same. Ini lagu pas banget buat para pejuang LDR ya. Yang mana saling menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkunjung ke kotanya, gitu. Apalagi pas pandemi gini ya, maksudnya. Jadi berkunjung ke kotanya ini harus ditunda dulu gitu ya. Kalau misalkan emang memaksakan ya harus mematuhi protokol yang ada gitu ya, dengan menjalankan tes ini itu. Pokoknya costnya bakal lebih banyak lagi keluarnya gitu di Smartizen. Dan sekarang gue mau kasih tahu nih tips biar akun YouTube kamu nggak bisa diretas sama hacker nih ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan biar akun YouTube kamu aman nih dari hacker-hacker yang ada di luar sana. Yang pertama, password yang kuat. Jadi gunakanlah password yang sulit untuk ditebak oleh siapapun, termasuk hacker. Nah, disarankan buatlah password dengan panjang lebih dari 10 karakter. Dan semakin berbeda karakter password yang dibuat, semakin lama waktu yang diperlukan hacker untuk membobol akun Anda. Oh ya, salah satu tips membuat password yang mudah diingat ya, ini menggunakan teknik mnemonic. Itu gimana tuh tekniknya tuh ya? Ayo juga lupa tuh. Ya udahlah ya, begitu pokoknya bikin password yang kuat. Dan selanjutnya aktifkan juga fitur 2FA atau Two Factor Authentication. Jadi setelah menggunakan password yang kuat, ini mengaktifkan fitur 2FA juga dapat menambah lapisan keamanan akun YouTube Anda. Anda nggak tuh? Dengan mengaktifkan fitur ini, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu hacker memiliki password kamu dan ingin melakukan login, tentunya mereka tidak bisa melakukannya karena fitur ini akan mewajibkan setiap perangkat baru yang ingin login untuk melakukan persetujuan dari device atau gadget yang sebelumnya sudah terhubung dengan akun tersebut. Gitu Smartizen. Jadi harus diaktifin tuh ya fitur 2FA-nya tuh ya, 2FA. Dan selanjutnya update software dan juga browser kamu. Dan si update software dan browser ini merupakan salah satu hal yang dilakukan developer untuk meningkatkan platform yang dibuatnya, termasuk dari faktor keamanannya juga ya. Maka dari itu usahakan selalu update software atau aplikasi YouTube kamu dan juga browser yang biasa dipakai untuk mengakses akun YouTube kamu.
Dan selanjutnya tambahkan atau perbarui opsi pemulihan akun nih Smartisan. Jadi emang lapisan keamanan lain yang bisa kamu lakukan yakni menambahkan nomor ponsel atau alamat email untuk pemulihan kalau sewaktu-waktu ada masalah pada akun kamu ya. Jadi pemulihan akun bisa digunakan untuk yang pertama memblokir siapapun agar nggak bisa menggunakan akun kamu tanpa izin. Yang kedua memberitahu kamu kalau ada aktivitas mencurigakan di akun kamu. Yang ketiga memulihkan akun kamu kalau suatu saat akunnya terkunci ya. Dan yang terakhir tipsnya adalah hindari membuka email yang mencurigakan. Jadi buat para YouTuber nih dengan jumlah subscriber dan viewers dengan angka lumayan atau besar ya, ini pasti nantinya bakal dapat tawaran endorsement atau sponsor dari berbagai brand atau merek. Nah tawaran ini awalnya biasa didapatkan melalui email yang terhubung dengan akun YouTube yang dimiliki. Tapi harus berhati-hati ya pas buka emailnya karena bisa jadi itu bukan tawaran kerja sama sungguhan, tetapi malah email penipuan dari hacker yang bertujuan meretas akun kamu dengan teknik phishing. Dan phishing adalah ketika hacker menyamar sebagai seseorang yang dapat dipercaya untuk mengambil informasi pribadi seperti data keuangan, nomor KTP atau nomor jaminan sosial atau nomor kartu kredit kamu tuh. Waduh, ngeri banget ya sampai nomor kartu kredit tuh. Bisa jadi kamu diperas ya kalau gitu ya caranya ya. Ngeri. Itu dia Smartisan, ada 5 tips buat kamu biar akun kamu aman tuh ya. Jadi bisa yang pertama password kamu harus kuat. Terus juga jangan lupa aktifin two factor authentication. Terus juga update software dan browser kamu. Terus tambahkan opsi pemulihan akun. Yang terakhir hindari membuka email yang mencurigakan. Itu dia dari awal gue udah kasih tahu. Gue udah wanti-wanti kalau misalnya ada email yang mencurigakan atau link apapun itu yang mencurigakan, yang aneh-aneh gitu, jangan diklik, jangan dibuka karena bisa jadi itu phishing ya. Itu nantinya bisa bikin akun kamu hilang. Yes, kali ini gue mau ngasih rekomendasi film buat lo semua ya, para pecinta film, para movie enthusiast dimanapun lo berada ya. Dan gue sekarang mau ngasih film yang bertema soal hacker ya. Yang pertama ada film Snowden di tahun 2016. Jadi film arahan sutradara Oliver Stone ini mengangkat kisah nyata yang dialami oleh Edward Snowden yang mengungkap beberapa dosa besar CIA dan NSA terhadap organ negara Amerika Serikat. Dengan film yang berdurasi 134 menit, penonton akan diajak melihat kisah perjuangan Edward Snowden yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt yang dianggap pahlawan sekaligus dianggap pengkhianat tuh Smartisan ya. Dan Snowden ini merupakan seorang prajurit yang kemudian memutuskan untuk beralih profesi menjadi ahli komputer intelijen CIA dan NASA, dan berakhir membocorkan rahasia kedua badan intelijen tersebut kepada salah satu media ternama di Amerika Serikat tuh ya. Seru nih kayaknya nih Snowden nih ya, karena ini filmnya diangkat dari kisah nyata tuh. Oke, yang selanjutnya ada Black Hat 2015. Kalau nggak salah ininya si settingnya ada di Indonesia juga nih Black Hat nih ya. Ini dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai aktor utama yang memerankan Nicholas Hathaway, seorang hacker profesional yang menjadi tahanan pemerintah Amerika Serikat karena aksi pembobolan bank. Nah, suatu hari Hathaway ini direkomendasikan Cheng Da-wai yang diperankan Wang Li-hom untuk membantunya dalam upaya menyelesaikan kasus peretasan di sistem pembangkit tenaga nuklir Cina. Akhirnya Hathaway didapuk Da-wai untuk bekerja sama dengan FBI yang mana mereka memiliki target utama para sindikat peretas yang teridentifikasi menggunakan malware hasil karya Hathaway dan Da-wai sewaktu berkuliah di MIT. Dan aksi pembongkaran sindikat hacker tersebut semakin sulit karena mereka ternyata beraksi nggak sendirian. Mereka memiliki berbagai sindikat dan tim yang bekerja di berbagai negara. Nah, pencarian tersebut membawa mereka ke dalam petualangan melintasi berbagai negara, mulai dari Los Angeles, Beijing sampai Jakarta. Tuh kan bener, settingnya ada di Jakarta tuh. Dan selanjutnya yang ketiga nih ada film Who Am I. Jadi film Who Am I No System Is Safe ini merupakan film yang mengusung genre techno thriller yang diproduksi Jerman pada tahun 2014 serta disutradarai oleh Baran Boodar dengan durasi 105 menit. Jadi film ini menceritakan Benjamin yang diperankan oleh Tom Schilling dengan modal flashback. Usai dia menyerahkan diri ke Europol dan di hadapan investigator Hanne Lindberg yang diperankan oleh Trine Dyrholm, ia mengaku
telah melakukan kejahatan cyber dan meminta perlindungan polisi karena merasa diburu oleh musuhnya nih Smartisan. Dan Benjamin terus bercerita dan dari sinilah kisah ini bergulir mengulas balik ke masa lalu sejak dia dari mulai masa kanak-kanak sampai menjadi pemuda nerdy yang kesepian dan kikuk di depan gadis incarannya yaitu Mary yang diperankan oleh Hannah Hersprung. Oke, itu dia Smartisan 3 film tentang hacker yang bisa kamu tonton di weekend nanti mungkin atau di jam-jam kosong kamu atau ya kan setelah pulang kerja mungkin bisa ya. Jadi habis pulang kerja nonton film terus istirahat deh. Itu dia 3 filmnya. Jadi ya tunggu apa lagi, langsung ditonton aja ya kalau misalkan kamu penasaran. Ya sekarang gue mau ngasih info musik nih buat kalian. Jadi buat kalian para penggemar Fagetos nih, Fagetos akhirnya muncul lagi permukaan ya dengan nuansa orkestra nih katanya. Wih keren banget ya. Jadi band Fagetos jadi band asal Sukabumi ini menghadirkan single yang bertajuk Hanyalah Untukmu di bawah label SMD Records, yang mana Fagetos ini digawangi oleh Teguh, Irman, Acep, Budi dan juga Rudi. Ini menyajikan lirik yang sangat menyayat hati ya, dengan notasi minor yang mengeksplorasi rasa terdalam. Gitu. Dan Fagetos hadir dengan dominasi unsur string dan orkestra, yang mana hal ini demi menghadirkan karya yang megah dan mewah meski liriknya easy listening. Nah, yang mana pop dengan eksplorasi emosional masih mendominasi Fagetos ya, karena baginya tema seperti ini masih menjadi signaturnya dari Fagetos itu sendiri. Keren banget. Penasaran Smartisan gimana lagunya? Dengerin aja ya, cari di YouTube mungkin udah ada. Judulnya apa tadi? Hanyalah Untukmu tuh ya. Bisa dilihat mungkin di YouTube di dimanapun itu, di platform streaming digital favorit kamu. Kita doakan aja semoga Fagetos tetap berkarya ya, dengan karya-karya yang barunya. Kita tunggu lagi geliat dia di belantika musik Indonesia. Semangat Fagetos. Ya Smartisan, terima kasih banyak udah dengerin gue dari jam 6 tadi ya. Dan sekarang udah waktunya gue pamit nih karena udah mau jam 10 juga. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama tentunya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata, banyak belibet-belibetnya, banyak bercanda yang gak lucu ya. Ya mohon maaf lah ya, karena kami juga manusia gitu. Pokoknya besok ketemu lagi. So gak usah berlama-lama lagi. Kifar pamit, Diantar Pagi pamit. Bye bye.